Jadi tergantung kita bagaimana memilah masalah Nah, itu ya. betul. Apakah jadi kalau misalnya yang emang harus diselesaikan secepatnya, maka secepatnya lah selesaikan. Dan Betul. apabila emang harus ditunda, tapi dengan Tundalah. jeda yang lebih aman, mungkin itu. Atau itu tidak boleh dipikirkan karena di luar jangkauan Ya, kita gitu. betul. Nah, Ya udah gitu. baik Simpel Kang. kan? Terus kalau misalnya masalah itu apakah Tuhan yang ciptakan atau bagaimana? Kadang-kadang kan gini loh, Eh, hidup adalah ujian hmm. dan cobaan yang harus dicobain. Nah, Hidup adalah cobaan. Siapa yang dan ujian? Siapa yang mencobanya? Siapa yang mengujinya coba? kan Tuhan yang mengujinya, kita yang mencobanya. Kalau jadi gini, pikirannya ada dua sudut pandangnya. Apabila kita percaya bahwa Tuhan yang menciptakan masalah, jika kita percaya Tuhan menciptakan masalah, kita juga harus percaya bahwa Tuhan akan ngasih solusinya. Kembali lagi di sudut ruang Wagun. Baik, lanjut kita di part 3 ini yang masih tetap membahas tentang masalah itu diselesaikan atau dibiarkan. Nah, nih Kang Wagun, Yap. menurut Kang Wagun ya, kalau misalnya masalah itu apakah bisa mendewasakan orang lain atau tidak? Bagi orang yang berpikir, masalah mendewasakan. Bagi orang yang tidak pernah percaya kepada masalah, dia juga akan mendewasakan. Syaratnya harus sama-sama berpikir. Nah, kalau misalnya dengan lanjut yang di part sebelumnya, Mm-mm. kalau Kang Wagun itu dengan karakter yang masalah ya biarin aja. Ya, Nah, gitu. betul. Nah, sisi Kang Wagun dari pendewasaan itu yang bisa dibilang masalah itu bisa mendewasakan dari bagaimana cara Bisa, bisa, mencarinya. bisa mendewasakan. Soal uh, kita menggunakan terminologi masalah. Apakah masalah bisa mendewasakan? Menurut saya pribadi bisa. Kenapa bisa? Ya itu asal dia mau berpikir, kenapa ini begini, kenapa kok ini agak susah, dan lain-lain, itu dipikirkan gitu, dicari akar penyebabnya. Jangan ranting penyebabnya, jangan dahan penyebabnya, jangan pohon penyebabnya, tapi harus akar masalahnya gitu. Kalau menggunakan istilah masalah. Karena kan kalau menggunakan diksi masalah, hidup ini apa sih isinya kecuali masalah bagi orang? Bagi saya hidup ini isinya ya peristiwa-peristiwa gitu. Masalah itu bisa menjadi mendewasakan orang kalau dia mau berpikir, kenapa ini sampai harus terjadi. Tapi syaratnya jangan bertanya apa salah saya kepada orang lain. Itu salah itu. Tapi kan terkadang Harusnya kita apa sih salah saya gitu. Jangan tolong tunjukkan apa salah saya. Tahu dari mana orang lain, yang tahu cuma kita sendiri kok. Gimana sih? gini, menurut Kang Wagun seperti itu. Tapi Uh-uh. kan kadang-kadang kita harus perlu pendapat orang lain supaya Betul, kita bisa koreksi diri, betul, introspeksi betul. diri. Loh, masalahnya itu di sini bla 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 bagaimana? Itu kan bisa dibilang sharing untuk Enggak, berkomunikasi kan, iya betul. mencari solusi dari masalah itu Uh-uh. sendiri. Nah, kalau misalnya seperti itu, jadi menurut Kang Wagun nih, Uh-uh. dari masalah itu apakah emang dikomunikasikan itu pertama dengan diri sendiri atau harus dengan orang lain? Kalau saya harus dengan diri sendiri. Kalau saya. Tapi kalau ada orang memilih mengkomunikasikannya dengan orang lain, ya nggak apa-apa. Asal jangan sampai energi mengkomunikasikannya habis tanpa hasil. Maksudnya ngomong sih ngomong, tapi apa sih solusinya gitu. Jangan sampai, kan sebetulnya gampang saja. Ada orang datang, ada masalah. Apa masalahnya? Oh, saya nggak punya rokok. Nah, selesai kan, kasih aja rokok, beres kan. Selesai Iya. gitu. Yang kecil-kecil gitu. Yang besar juga apa sih sebetulnya masalahnya? Ya kita harus bantu kalau dia nanya ke saya, tapi kalau saya lebih cenderung bertanya kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain. Tapi kepada orang lain juga bagus, penting untuk tadi ya, ada second opinion, ada narasi lain yang disampaikan oleh orang lain sehingga kita bisa mengukur mana nih pendapat kita yang baik atau pendapat mereka yang lebih baik. Nah, kalau orang tidak terbiasa dengan bertanya kepada diri sendiri, biasanya dia suka menolak pendapat orang lain, padahal pendapat orang lain itu lebih baik. Berarti dia ego ya. Nah, ego. Ya betul, ego. Nah, kalau misalnya gini nih, Kang,
bahaya masalah yang tidak diselesaikan itu seperti apa? Apakah masalah yang tidak diselesaikan itu menjadi bahaya? Pertama, pertanyaannya harus diturunkan. Bahaya bagi siapa? Bagi dirinya atau bagi orang lain? Ya. Nah, itu harus jelas dulu nih pertanyaan dari Aminya. Kan kalau misalnya masalah yang tidak diselesaikan kan kata Hmm, sebelumnya ya, hmm, ada masalah dengan diri sendiri, hmm. ada masalah dengan orang Ya, lain ya. betul. Berarti kalau menurut Akang seperti itu tergantung dari siapa masalahnya, dari mana ini inti masalahnya. Tapi kan kalau misalnya kita tidak berkomunikasi kepada orang lain, kita nggak tahu, pasti Ya, bakal menyalahkan diri sendiri nah ujung-ujungnya. begini kalau orang eh, ini lucu nih ya. Orang menganggap punya masalah, tapi dia bertanya ke orang lain, apa sih masalah saya? Wah itu repot tuh. Sama aja orang eh, punya penyakit batuk lah, penyakit batuk. Terus dia nggak tahu bahwa dirinya batuk, terus tanya ke orang lain. Orang lain tahu dari mana? Yang tahu batuk ke kita kok. Terus ini saya lagi batuk, obatnya kira-kira apa? Loh, Anda biasanya makan obat apa? Karena obat batuk itu banyak, belum tentu cocok untuk Anda. Anda kan sudah terbiasa. Jadi bertanya kepada diri sendiri itu, bagi saya itu lebih penting sebelum bertanya kepada orang Orang lain. lain. Ah, Nah, gitu deh. jadi kalau fungsinya jikalau kita Mhm. dari masalah itu apa? Fungsi, Fungsi kita mendapat masalah. ah, kalau menggunakan tetap ya, kalau menggunakan diksi apa fungsi masalah bagi orang, menurut saya sih untuk mendewasakan orang yang bersangkutan dengan syarat dianya mau berpikir gitu. Kalau tidak mau berpikir, maka masalahnya akan numpuk, Mm, akan nimbun gitu nimbun ya. ya. Wah itu repot. Harusnya teh kalau ada satu problem diselesaikan. Ada satu problem, wah ini nggak mungkin, udah ignore. Ini ada problem, udah selesaikan. Ini berat, udah ignore gitu. Jangan sampai numpuk, istilah saya jangan sampai menabung problematika hidup. Kalau ditabung itu bisa-bisa bahaya nanti. Ya, tapi kan Kang, kalau menurut Akang ada apa namanya tuh masalah yang emang harus ada yang harus diselesaikan, ada yang harus dibiarkan, Nah, tergantung dari impactnya. betul. Nah Nah, sekarang gini, kenapa orang menganggap sesuatu itu menjadi masalah? Karena begini, masalah itu muncul karena energi kita untuk menyelesaikannya lebih sedikit ketimbang masalahnya. Contoh, uh, ini ada masalah for example and simple, harus ada apa namanya, ada debu yang harus disapu gitu. mm, Nah dia tidak melakukan itu agak 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 sulit ya. Yang simpel aja, Senin ada baju yang harus dicuci terus ditumpuk, Selasa nanti aja hari Sabtu diselesaikannya, Senin Selasa Rabu Kamis Jumat ada 5 pakaian, jadi diselesaikannya nanti di hari Sabtu. Sementara tenaga kita sedikit, dia jadi masalah karena tenaga kita terlampau kecil untuk mengatasi 5 baju. Tapi kalau hari Senin langsung dieksekusi, tenaga kita mungkin lebih besar ketimbang harus harus mencuci satu baju. Jadi harus dicicil. Masalah itu tidak boleh ditumpuk. Kalau ditumpuk repot gitu. Mendingan numpuk uang aja. Jadi tergantung kita bagaimana memilah masalah itu ya. Betul. Apakah jadi kalau misalnya yang emang harus diselesaikan secepatnya, maka secepatnya lah selesaikan. Betul. Apabila emang harus ditunda, tapi Tundalah. dengan jeda yang lebih aman, mungkin itu. Atau itu tidak boleh dipikirkan karena di luar jangkauan Ya, kita gitu. betul. Nah, Ya udah gitu. baik Simpel Kang. kan? Terus kalau misalnya masalah itu apakah Tuhan yang ciptakan atau bagaimana? Kadang-kadang kan gini loh, hidup adalah ujian dan cobaan yang harus dicobain. Nah, Hidup adalah cobaan. Siapa yang dan ujian? Siapa yang mencobanya? Siapa yang mengujinya coba? kan Tuhan yang mengujinya, kita yang mencobanya. Benar. Kalau jadi gini, pikirannya ada 2 sudut pandangnya. Apabila kita percaya bahwa Tuhan yang menciptakan masalah, jika kita percaya Tuhan menciptakan masalah, kita juga harus percaya bahwa Tuhan akan ngasih solusinya. Nah, betul. Pasti. Betul. Itu mah sudah hukum alam aja gitu. Berarti ya. kita legowo ya. Maksudnya legowo tuh kita harus menerima apapun itu
Iyalah, dengan sabar berarti ya, karena semua akan iya. Jadi saya nggak tahu apakah harus sabar mhm. atau syukur. Saya sudah melampaui itunya. Bagi saya sabar ya untuk apa, syukur untuk apa. Ah, terima aja gitu. Terima aja gitu. Ini kenyataan yang harus saya hadapi. Ya udah seperti begini gitu. Coba tadi kalau orang menganggap masalah, tiba-tiba saya dapat eh, chat ya. Sebelumnya tuh ada 3 miss call. Kang, jemput saya. Saya baru bangun. Kalau orang itu tidak dewasa, pasti uring-uringan gitu. Lah, sudah mau dijemput kok nggak jadi gitu. Tapi karena dia sadar bahwa oh ini peristiwa yang harus saya alami gitu. Mhm. Ya udah biasa aja, bukan masalah kok. Adalah ada itu saudaranya Kang Nova gitu. Ada gitu. Biasa, tapi kalau orang yang menganggap itu masalah, repot loh. Udah ngajar, udah janji. Ya Tapi gimana? Akang, saya suka loh, Akang berarti banyak orang-orang yang sering tentang masalah gitu ke Heeh, Akang ya. heeh, Berarti iya. karena kan Akang tadi bilang kalau saya kan cuek nih sama masalah ya bodo Heeh, amat gitu. Nah, kalau buat pelajaran hidup Akang, heeh. mengambil kesimpulan bahwa kita mendewasakan itu seperti apa? Kita itu jadi gini, kalau kita ingin dewasa, saya tidak bermaksud menggurui, maaf ya, apalagi menasehati, sama sekali tidak. Agar kita dewasa, maka semua peristiwa harus diterima dengan biasa-biasa saja. Kalimatnya begini, datang siang, aku terima. Siang menghilang, aku persilahkan. Datang suka, aku sambut. Datang suka, pergi, aku persilahkan. Datang luka. Jadi um, kalau itu dianggap masalah itu anggap aja tamu gitu. Iya. Tamu aja tamu. Mhm. Cuman doanya ya kalau Anda bertamu jangan lama-lama lah nginepnya gitu di tubuh ini gitu. Baik. Nah, jadi kalau misalnya kesimpulannya Hmm. dihadapi atau dihindari kalau misalnya Hadapi, hadapi, untuk masalah. hadapi kalau itu masalah. Kalau saya mah nggak punya masalah, jadi nggak dihadapi. Mangga aja silakannya masalah menyelesaikannya sendiri. Gitu. Baik, seperti itulah pembahasan kita mengenai masalah yang harus dihadapi atau harus kita hindari. Mungkin sekian untuk penyampaian dari kita, hasil diskusi dengan Kang Wagun ya. Semoga hari-harinya menyenangkan dan hindari masalah kalian untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih. Udah. Salam.